mulai sekarang ya. Saya mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Di saat pandemi ini kita masih tetap semangat melakukan kegiatan Vikon Dikdar Gumun Bas 3 2. Pada saat ini presentasi aplikasi media pembelajaran dengan Smart Application Creator dengan mata pelajaran biologi kelas 10 dengan materi painting. Sebagai host, perkenalkan nama saya Optin Minarni Sarjana Sastra dari SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk, Jawa Timur. Bapak Ibu guru hebat, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Semoga Vikon yang kita laksanakan saat ini, mari kita awali dengan bismillah. Semoga sampai akhir acara ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Amin. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Tirtoswondo M. Hum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah yang telah memfasilitasi kegiatan Dikdar Gumun ini. Berikutnya, terima kasih kepada Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Penyelenggara Dikdar Gumun Batch 2. Yang terhormat Ibu Suryani Tajudin SPD selaku Instruktur Dikdar Gumun 3 B.J. Habibie. Yang keempat, yang terhormat Ibu Bibit Maidayanti SPD selaku presenter. Kemudian yang terhormat Ibu Naili Suraya SPD selaku moderator. Bapak Ibu guru hebat peserta Vikon Dikdar Gumun yang berbahagia. Demi kelancaran Vikon kali ini akan dipandu oleh moderator oleh Ibu Naili Suraya. Untuk itu waktu saya serahkan kepada Ibu Naili. Monggo. Ya, terima kasih Ibu Optin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tirtoswondo M. Hum selaku Ketua Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Ikatan Guru Mengajar untuk Nusantara, Ibu Suryani Tajudin SPD selaku Instruktur, Ibu Optin Minarni SPD selaku host, dan Ibu Bibit Maidayanti SPD selaku presenter, serta tak lupa pula Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang sedang meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami pada Fitness 00 sampai dengan baik. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya, Bibit Suraya SPD, selaku moderator, yang akan memandu jalannya presentasi aplikasi media pembelajaran dengan S1 pada mapel biologi kelas 10 SMA dengan materi planting. Berikut, saya bacakan CV dari pemateri. Pemateri kita pada kali ini bernama Ibu Bibit Maidayanti SPD, berjabatan sebagai guru biologi di instansi SMA Negeri 1 Rejo di Malang, jurusan S1 Pendidikan Biologi. Baik, Bapak Guru Hebat Nusantara, pada kesempatan kali ini saya bagi menjadi 3 termin. Yang pertama adalah pemaparan dari materi oleh Ibu presenter. Kemudian sesi yang kedua merupakan tanya jawab, dan yang keempat adalah sekolah.
Baik, sebelum kita buka atau kita serahkan kepada presenter, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja saya serahkan kepada Ibu Pipit Maidayanti untuk bisa membawakan materi tentang lantai pada mapel biologi kelas 2 SMA. Monggo Ibu. Terima kasih Ibu Naili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Tirto Suwarno sebagai Ketua dari Balai Bahasa Jawa Tengah, kemudian Bapak Triwarno sebagai Ketua dari Ibjar atau Diblat dari Bogor Mengajar Nusantara, kemudian instruktur dari kelompok BJHDB yaitu Ibu Suliani Tajudin dan Wis, gak dari dijawab. tim Minarni dari SMA Muhammadiyah Tanjung, kemudian moderatornya Ibu Naili Suraya dari MAN 2 Surakarta. Terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu yang bisa bergabung pada video konferensi yang hari ini. Semuanya yang bisa bergabung dalam video konferensi pada siang hari ini, di mana di sini saya akan memaparkan materi dari kelas 10 SMA, yaitu materi kingdom lantai. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk biologi itu semua yang dipelajari adalah tentang makhluk hidup, baik yang ada di kita sendiri maupun yang ada di sekitar kita. Nah, di sini untuk tumbuhan itu ada banyak sekali macamnya atau beraneka macam tumbuhan yang ada di sekitar kita. Saya mengambil materi ini buat pada aplikasi SAT ini agar anak-anak lebih mudah dalam memahami materi ini. Karena kan dengan adanya SAT, anak-anak bisa membuka di semua tempat di mana saja sebaiknya dan kapan saja. Saya mulai untuk SAT-nya. Saya akan menjelaskan tentang lantai. Nah, seperti tampak pada gambar home ini saya menggambarkan ada beberapa macam kingdom lantai, di mana di sini secara keseluruhan dari kingdom lantai itu dibagi menjadi 3 kelompok atau diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Jadi di sini ada biofita atau tumbuhan lumut, kemudian pteridofita yang adalah tumbuhan batu, dan spermatofita atau yang disebut sebagai tumbuhan biji. Dari masing-masingnya di sini saya akan menjelaskan yang utama adalah ciri-ciri dengan struktur tubuhnya atau struktur dari bagian-bagian tumbuhannya. Nah, di sini lumut itu memiliki sel penyusun setelah memiliki dinding sel. Ini adalah ciri khas dari sel tumbuhan. Kemudian struktur archegoniumnya ini merupakan bagian dari alat reproduksinya, itu sama dengan tumbuhan paku. Dan di sini lumut dan paku itu disebut merupakan archegoniata. Kemudian batangnya terdiri dari selapis sel kulit, kemudian lapisan kulit dalam dan kulit besar. Kemudian yang keempat, rizoid, tampak seperti benang-benang, di mana rizoid ini adalah akar dari tumbuhan. Nah, kalau misalnya tampak untuk struktur tubuhnya pada gambar ini ada kapsul ini tempatnya bagian spora, kemudian sensa ini bagian rangkainya, kemudian ini sporofit ini adalah tumbuhan lumut yang menghasilkan spora, kemudian gametofit adalah tumbuhan yang menghasilkan gamet. Jadi gametofit itu akan tampak rizoid, kemudian daun serta batang.
tiga. Ada Bryopsida, ini contohnya, ada lumut daun Bryopsida, kemudian Hepaticopsida, ini merupakan lumut hati. Nah, dikatakan lumut hati di sini karena tampak ini pada daunnya itu ada lekukan-lekukan, jadi mirip lumut hati. Kemudian yang ketiga adalah Anthoceropsida. Ini adalah lumut tanduk karena struktur tubuhnya menyerupai tanduk. Oke, itu yang lumut. Kemudian berikutnya ada tumbuhan paku. Di mana di sini tumbuhan paku itu disebut sebagai Tracheophyta. Dia memiliki xilem ataupun proyek. Kemudian memiliki akar, batang, dan ini memiliki klorofil, ukuran dan bentuk tubuhnya ini kurang lebih 2-5 cm. Tapi ini pada umumnya segini, kecil. Kalau di beberapa tempat itu ada paku yang ukurannya lebih besar. Terus kemudian ada dua generasi, ada sporonid dan gametofit, sama seperti lumut tadi. Nah, sporonidnya adalah tumbuhan yang dominan. Jadi ini bedanya dengan yang lumut tadi. Kalau lumut itu tumbuhan yang dominan adalah gametofitnya, karena yang paling lama hidup. Jadi dikatakan itu dominan. Yang paling lama hidup itu gametofit dengan pada tumbuhan paku sporonidnya. Nah, karena adanya pergiliran keturunan sporonid dan gametofit tadi, maka dia melakukan metagenesis. Nah, ini struktur dari tumbuhan paku itu akan tampak daunnya, kemudian di baliknya biasanya ada sorus. Ini tempatnya spora. Kemudian ciri khas dari paku itu bisa tampak pada daun mudanya juga. Daun muda tumbuhan paku itu belum. Kemudian ada rizoma. Rizoma ini adalah batang yang ada di dalam tanah. Untuk akarnya, yang tadi untuk lumut kan akar semu, sedangkan pada tumbuhan paku itu sudah merupakan akar berabut. Nah, kalau klasifikasinya atau pengelompokannya ada Psilopsida, ini merupakan paku tunggal yang sudah angkat. Terus kemudian Lycopsida, ini merupakan paku kawat. Sphaeropsida itu adalah paku ekopsida, dan ada Pteropsida, ini paku sejati yang macamnya banyak sekali. Nah, gambar-gambar di bawah ini merupakan contoh dari Pteropsida. Ini ada paku sarang burung, kemudian teris, dan juga ada ini sugrif yang biasa digunakan untuk tanaman hias. Kemudian berikutnya untuk tumbuhan biji, ini klasifikasi yang ketiga atau kelas yang ketiga, di mana tumbuhan biji itu cirinya dia masih menghasilkan biji yang diperoleh dari bunga atau runcung. Kemudian di sini biji itu diperolehnya dari sperma yang menuju sel telur. Jadi setelah terjadi proses pembuahan itu akan terbentuk biji. Kemudian memiliki saluran xilem dan floem pada batangnya untuk mengangkut air, mineral, makanan, dan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini tumbuhan berbiji atau spermatofita itu dibagi atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka yang disebut dengan gimnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Di mana untuk tumbuhan biji terbuka tampak seperti kalau di samping ini macam-macamnya. Cirinya memiliki akar tunggal, batangnya bercabang-cabang, daunnya kaku, sempit, jarang, serta ada yang menjual tipis. Kemudian bunga yang sesungguhnya belum ada. Nah, di sini bunganya itu disebut sebagai strobilus, bukan bunga yang sesungguhnya. Kemudian bakal bijinya terdapat pada bagian mirip makroskopil yang disebut sebagai globule. Jadi untuk gimnospermae itu diklasifikasikan menjadi 4. Seperti pada tabel ini, pada bagian ini ada Cicadinae, Genetinae, Coniferinae, dan Trigoinae.
ketika dinaik itu adalah pakai gaji sebagai contohnya. Kemudian untuk dinaik ini melinju. Yang biasa disebutkan mungkin itu adalah tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian koniferi naik itu adalah pinus. Kemudian ada tipe naik itu namanya berikutnya tumbuhan berbiji, ini ada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae yang paling banyak di sekitar kita. Ini ciri-cirinya ada bunga yang sesungguhnya, jadi sudah berbeda dengan tumbuhan berbiji terbuka tadi. Kemudian di daunnya tinggi, lebar dengan susunan tulang daun yang beraneka ragam. Kemudian batang tinggi atau bulunya tidak tampak. Selisih waktu yang relatif pendek antara penyerbukan dengan pembuahannya. Titik-titik pembuahan ganda, di mana pembuahan ganda ini akan membentuk embrio dan juga membentuk endosperm atau cadangan makanannya. Kemudian meliputi tumbuhan kecil, semak, perdu, dan pohon yang besar. Nah, kalau misalnya kita kelompokkan pada tumbuhan berbiji tertutup ini, maka akan dikelompokkan menjadi dua bagian atau dua kelompok besar. Itu ada tumbuhan dipotil dengan tumbuhan monopotil. Sebagai contoh di sini ada padi sama kelapa, ini merupakan tumbuhan monopotil. Ini ada tumbuhan monopotil, kemudian pepaya, kedelai, kacang itu merupakan tumbuhan monopotil. Ini salah satu contoh materi yang bisa saya sampaikan di SHK. Kemudian ada bagian evaluasi. Saya menyantumkan ada 5 soal untuk evaluasinya. Soal yang pertama, ini tentang penyerbukan dari tumbuhan berbiji dapat terjadi dengan perantara angin. Caranya ini disebut sebagai ciri-ciri dari suatu organisme yang memiliki sel, sifat autotrof, sifat prokaryotik dapat beraktif. Nah, yang ditanyakan adalah ciri dari dia tumbuhan. Yang tumbuhan itu memiliki ciri dari nomor 1. Selanjutnya, ini dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut digolongkan dalam tumbuhan peralihan antara talus dengan korpus. Karena ini lumut itu belum akan nanti. Tumbuhan paku ini dibedakan paku homospor, heterospor, dan peralihan. Dasar yang membedakannya merupakan sporanya. Spora. Kemudian ini spermae dan angiospermae merupakan tumbuhan berbiji dari divisi spermatofita. Dari evaluasi ini nanti siswa bisa nampak atau melihat nilai yang dia peroleh. Kalau misalnya dia ingin latihan kembali, nanti bisa merestart, kemudian akan ulang lagi dari soal nomor 1. Kemudian dia merestart, ini bisa diulang lagi. Ini nilainya akan disimulasi. Kemudian simulasi dari saya mengenai materi pantai tumbuhan dan evaluasi yang saya berikan dari soal.
Ya, terima kasih. Cukup menarik ya Bapak Ibu guru. Ini berasa flashback lagi ke zaman-zaman masa sekolah dulu, belajar mengenai lantai ya, lantai atau kerajaan tumbuhan. Baik, saya buka sesi yang kedua. Silakan untuk Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh Ibu Pipit atau mungkin berkenaan dengan SAC-nya, monggo silakan Bapak Ibu bisa ditulis melalui kolom chat untuk pertanyaannya. Ya, mohon maaf tadi agak delay, Bu. Penampilan SAC-nya di HP saya itu agak delay dan semoga di Bapak Ibu yang lain lancar ya. Ya, silakan Bapak Ibu guru hebat Nusantara masih ditunggu untuk pertanyaannya seputar induk lantai atau bisa juga berkaitan dengan SAC yang Bu Pipit tampilkan. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta ya Bu, boleh saya bertanya? Oh iya, silakan. Ya itu kan tadi ada 3 kingdom ya dari lantai atau tumbuhan ini. Kalau untuk kerajaan atau kategori lumut dan paku, ada nggak Bu? Itu yang tumbuhan paku atau tumbuhan lumut yang bermanfaat bagi kita, yang bisa untuk kesehatan misalnya. Oh iya, ada beberapa tumbuhan seperti yang bisa digunakan untuk kesehatan. Cuman belum banyak digunakan. Yang kebanyakan dipakai itu untuk tumbuhan ini kan ya dari tumbuhan biji terus spermatozoa tadi. Cuman yang misalnya untuk tumbuhan rumput itu biasanya ada yang pernah menggunakan tumbuhan itu untuk rumput daun atau buah tangan. Tapi dikonsumsi seperti itu aman ya Bu ya? Itulah dulu, jadi nggak sekarang. Nah ini ada yang bertanya Ibu dari Bapak Ferry Firmansyah. Mengapa jamur tidak digolongkan ke tumbuhan? Nah ini kan sebelumnya saya jelaskan dulu untuk kingdom dari makhluk hidup itu pada awalnya memang hanya dimiliki dua, jadi hanya ada tumbuhan dan hewan saja. Jadi nanti yang memiliki ciri-ciri unsur dua jadi langsung dikelompokkan pada tumbuhan, dan ciri hewan dikelompokkan pada hewan. Jadi pada awalnya memang jamur itu masuk ke dalam kelompoknya tumbuhan. Nah saat ini klasifikasi dari makhluk hidup itu menjadi 5 kingdom. Jadi mulai ada kelompok apa yang itu tadi kan pakai, kemudian animalia, kemudian ada monera, ada fungi sendiri, jamur. Jadi jamur itu punya hidup sendiri atau kerajaan sendiri. Kemudian ada kelompok dari bakteri. Jadi ada monera tadi, kemudian propista, kemudian ada kemudian pakai dan animalia 5. Nah, alasan jamur kenapa akhirnya dia keluar dari kingdom tumbuhan itu karena setelah diamati dia memiliki ciri yang sangat berbeda. Dia tidak memiliki jaringan pengangkut, kemudian struktur tubuhnya itu kan tidak memiliki akar, juga kemudian dia tidak ada klorofil atau dia tidak bisa fotosintesis seperti itu. Memang beberapa tumbuhan juga ada yang tidak memiliki klorofil, tapi tetap dia memiliki pigmen. Oke. Ripon Bapak Ferry cukup jelas jawaban dari Ibu Pipit. Mantap, terus Ibu Ibu. Langsung ya. Pertanyaan kedua ini dari Ibu Siti Maryam. Beliau bertanya, suklir itu apa termasuk tumbuhan lumut, Ibu? Monggo Ibu, menjawab langsung.
mengakibatkan substrat itu masuk ke dalam kelompok tumbuhan paku. Jadi kalau misalnya nanti ciri khusus tadi kan dari daun mudanya itu akan tampak. Kalau misalnya nanti dia muncul itu ada substrat itu nanti akan menggulung daun mudanya. Gitu. Nah, ini kan merupakan gambar dari substrat. Nah, di sini daun mudanya ini menggulung. Ini sudah ciri khas dari tumbuhan paku. Jadi nanti akan tampak dari situ. Kalau misalnya lumut itu dia kan lebih sederhana struktur tubuhnya. Jadi sangat tipis sekali. Kalau misalnya untuk substrat itu akan tampak dia punya batang, kemudian ada daun-daunnya yang ternyata nah, daunnya itu kan tampak sehingga dikatakan sebagai daun makrofil atau yang namanya besar. Ya, pripun Ibu Mariam, cukup jawaban dari Bibit? Oke. Mohon maaf ini katanya Bu Mariam tadi agak terlambat sedikit. Sangat jelas Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan yang cukup bagus Ibu dari Bapak Fajar Diansyah. Kita tidak menanam jamur dan lumut, kok bisa tumbuh sendiri? Monggo Ibu. Ini untuk jamur dan lumut itu memang penyebarannya cukup luas. Nah, apalagi lumut itu bisa tumbuh di berbagai tempat. Jadi karena itu dia bisa dikatakan sebagai tumbuhan tipis yang mengawali dari tumbuhan lainnya. Misalnya batu yang tadinya kerennya itu kan dia nggak akan bisa ditumbuhi oleh tumbuhan lain. Tapi kalau misalnya nanti ada lumut yang sudah tumbuh di situ, maka dia akan melakukan permukaan dari batu, kemudian bisa ditumbuhi oleh tumbuhan lainnya. Nah, jadi pertanyaan tadi, kenapa bisa ada tumbuhan dan juga jamur padahal tidak menanamnya? Nah, itu sporanya umumnya dibawa oleh air. Jadi misalnya dari air hujan, aliran air hujan. Air hujan kan kena pada bagian tembok. Misalnya tembok tadi sudah berlumut, akhirnya spora dari tumbuhan lumut itu bisa larut atau ikut mengalir bersama air tadi dan bisa ke berbagai tempat. Nah, kalau misalnya tempatnya tadi mendukung untuk pertumbuhannya, maka spora tadi akan bertambah kemudian membentuk tumbuhannya. Sama aja untuk lumut pun demikian, lumut itu juga spora. Oke, pripun Bapak Fajar cukup jelas ya? Menambah wawasan sekali nih penjelasannya Ibu Bibit. Oh, jelas terasa Ibu Pak Fajar nih. Baik, masih ditunggu. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi seputar materi tumbuhan ini. Jadi ada 3 kategori tumbuhan. Oke, sambil saya ingatkan kembali, monggo engkang dereng presensi sudah di kolom chat. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya tutup sesi kedua ini. Itu bisa saya tutup sekarang sesi kedua untuk sesi pertanyaannya. Sudah ya, nampaknya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Berarti dengan demikian sesi yang kedua, sesi pertanyaan saya tutup dan saya memasuki sesi ketiga yaitu simpulan dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Bibi. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah disampaikan, bahwa kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan itu dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut atau Pteridophita, tumbuhan paku Pteridophita, dan tumbuhan biji yaitu Spermatophyta.
beberapa pertanyaan yang dapat disimpulkan bahwa lumut atau tumbuhan paku itu juga ada beberapa tumbuhan yang bisa digunakan untuk kesehatan, yang mana harus diolah terlebih dahulu sebelum dilakukan konsumsi pada kita atau manusia. Kemudian tadi juga bisa disimpulkan bahwa yang jamur atau lumut itu kenapa bisa hidup secara tiba-tiba tanpa kita menanam, itu karena spora dari jamur dan lumut itu bisa terbawa air yang mana jika menempel pada suatu benda yang memungkinkan tumbuh jamur dan lumut itu, maka akan secara otomatis jamur lumut itu tumbuh di benda-benda tersebut. Kemudian benda-benda yang lainnya, yang mana jika suatu benda itu sudah tertempel spora dan kemudian tumbuh subur spora jamur atau lumut tersebut, nanti akan menimbulkan tumbuhan-tumbuhan lain untuk juga tumbuh di benda-benda tersebut. Kemudian untuk tanaman subur sendiri itu tergolong pada tumbuhan paku. Kemudian kesimpulan yang bisa saya sampaikan berdasarkan materi jenjang lantai yang Ibu Bibi sampaikan, dengan ini berarti sudah berakhir 3 sesi yang saya dampingi dalam presentasi kali ini, mulai dari sesi pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan sesi kesimpulan. Demikian berarti sudah berakhirlah presentasi pada siang hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam pendampingan penyampaian materi presentasi ini terdapat salah kata, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, dan kembali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang sudah berkenan bergabung dalam Vikon kami kali ini. Oke, untuk itu langsung saja saya kembalikan kepada Ibu host untuk memandu kembali acara kami pada siang hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Vikon kali ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu Naili Suraya SPD telah memandu jalannya Vikon ini. Semoga Vikon inspiratif ini dapat bermanfaat dan nantinya dapat diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah kita. Selamat Ibu Pipit Maidayanti SPD yang telah melaksanakan presentasinya. Sekali lagi terima kasih juga kepada semua yang telah hadir. Demikian Vikon kali ini telah terselenggara dengan baik dan lancar. Saya sebagai host mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga dapat dipertemukan di lain waktu yang lebih membahagiakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.